Halo rekan-rekan semua, pemerhati hukum Indonesia. Kembali bersama saya Ramadan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hukum tata negara ini adalah hukum yang mempelajari negara sebagai objek kajiannya. Jadi ilmu yang dibahas adalah organisasi negara, kemudian bentuk dan susunan negara, alat-alat dan badan negara sebagai organ negara, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh alat-alat negara, kemudian bagaimana hubungan antara alat-alat negara dalam suatu negara, dan melihat kedudukan warga negara beserta hak dan kewajiban dalam suatu negara. Lembaga Negara Republik Indonesia itu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun lembaga negara tersebut adalah yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang keempat Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan, yang keenam Mahkamah Agung, yang ketujuh Komisi Yudisial, dan yang kedelapan Mahkamah Konstitusi. Apa yang menjadi dasar konstitusional terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia? BPK itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang mana ketentuannya terdapat dalam pasal 23E, 23F, dan 23G Undang-Undang 1945. Itu hasil amandemen ketiga tahun 2001. Apa yang menjadi isi dari pasal 23E ayat 1? Yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Artinya, BPK merupakan lembaga independen, tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kemudian, apa yang menjadi tugas dan wewenang utama BPK ini? Itu yang pertama adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, BUMN, BUMD, dan lembaga negara yang mengelola keuangan negara. Kemudian yang kedua, melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian tugas yang ketiga itu adalah memberikan pendapat atau pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara jika diminta oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang keempat, menindaklanjuti temuan pemeriksaan, termaksud jika terdapat indikasi kerugian keuangan atau tindak pidana. Kemudian jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK itu apa saja? Itu yang pertama, pemeriksaan keuangan. Ini akan melihat kewajaran laporan keuangan pemerintah. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kinerja, melihat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis penggunaan keuangan negara. Dan yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, PDTT. Ini adalah pemeriksaan khusus berdasarkan kebutuhan tertentu. Misalnya, kasus dengan dugaan korupsi atau tindak kewajaran penggunaan anggaran. Secara ringkas, kewenangan utama BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu meliputi pemeriksaan keuangan negara, yang mana pemeriksaan keuangan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, lembaga lain yang menggunakan keuangan negara. Kemudian penetapan kerugian negara ini menetapkan dan menuntut penggantian kerugian negara. Kemudian menetapkan pihak yang wajib mengganti kerugian negara. Kemudian yang ketiga, permintaan data dan dokumen. Ini mengakses semua informasi terkait dengan keuangan negara.
Kemudian penyerahan publikasi hasil, ini menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD, DPRD, dan publik. Yang kelima, pemantauan tindak lanjut, itu melakukan pengawasan pelaksanaan rekomendasi hasil audit. Yang keenam, penetapan standar kode etik, itu menentukan standar pemeriksaan keuangan negara atau istilahnya SPKN dan etika bagi pemeriksa keuangan. Kemudian bidang kewenangan lainnya adalah kerjasama dan pertimbangan, yaitu BPK dapat bekerjasama dan memberikan masukan kepada kebijakan keuangan negara.